Untuk sebelumnya perkenalkan diri kembali, nama saya Nursida Sutantri. Saya biasa dipanggil Ibu Sida. Saya mengampu mata pelajaran kimia di SMA Negeri 4 Bandung. Eh, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pada pembelajaran sebelumnya, yaitu materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi yang bagian duanya. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah belajar yang bagian pertamanya, yaitu pada hari Rabu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini jadi materi terakhir di bab ini, seperti itu. Untuk di kelas 11, masih ada satu bab lagi, sistem koloid, ya. Kalau yang hitungannya mungkin sampai di sini, sampai di kelarutan dan hasil kali kelarutan, seperti itu, ya. Jangan lupa Anda siapkan alat tulisnya, buku catatannya, ya. Jadi silahkan dicatat apa-apa yang memang penting, rumus-rumus kayak gitu ya, terus contoh soal, latihan soal kayak gitu dicatat. Eh, ini PowerPoint ini sudah saya share ke panitia, mungkin nanti akan dibagikan via link Google Drive-nya seperti itu. Baik, kita mulai. Nah, ini daftar isi materi kita di bab ini. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian kelarutan dan hasil kali kelarutan. Terus hubungan S dengan KSP, hubungan S, KSP, dan pH. Nah, terus kalau dilanjutkan itu materinya pengaruh ion senama dan meramalkan pengendapan. Jadi hari ini materi yang akan kita pelajari itu yang keempat dan yang kelima. Pengaruh ion senama dan meramalkan pengendapan atau memprediksi terbentuknya endapan seperti itu ya. Untuk yang 1, 2, dan 3 ini sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Hanya mungkin setelah ini kita review kembali ya sedikit biar diingatkan kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, kita ingat-ingat dulu materi sebelumnya. Jadi sebelumnya kita itu sudah belajar mengenai pengertian atau perbedaan larutan jenuh, larutan belum jenuh, jenuh dan lewat jenuh. Terus kita juga sudah belajar apa itu pengertian dari kelarutan, ya simbolnya S. Dan kita sudah belajar bagaimana cara menuliskan rumus KSP-nya kayak gitu ya. Dan yang terakhir minggu lalu sudah belajar mengenai hubungan antara KSP, S, dan pH. Nah, kalau yang lupa lagi mungkin sama saya diingatkan sedikit ya. Atau ada yang minggu lalu tidak mengikuti pembelajaran, silahkan disimak, saya review kembali sedikit ya. Nah, di sini untuk kelarutan belum jenuh nanti setelah ini. Yang kelarutan dulu. Nah, kelarutan itu apa? Jadi kelarutan ini simbolnya S. Nah, jadi kenapa S? Kelarutan itu berasal dari kata solubility. Nah, jadi ngambil huruf depannya S, makanya si simbolnya itu kelarutan itu adalah S kecil. Nah, solubility itu apa? Jadi kelarutan itu adalah batas maksimal suatu zat terlarut. Jadi batas maksimal zat terlarut, maaf ya saya singkat-singkat, untuk dapat larut dalam pelarut tertentu. Jadi untuk dapat larut dalam pelarut tertentu, ya. Nah, dalam pelarut tertentu dan kondisinya juga harus pada kondisi tertentu juga, ya. Dalam kondisi tertentu. Maksudnya misalnya suhu normal seperti itu, ya, atau suhu berapa derajat kayak gitu. Jadi itu adalah kelarutan. Jadi batas maksimal suatu zat larut yang dapat larut dalam pelarut tertentu dan pada kondisi tertentu juga, ya. Nah, maksudnya seperti apa? Sekarang kita lihat yang kelarutan dan hasil kali kelarutan atau pengertian itu kayak gimana. Nah, ini. Jadi berhubungan dengan tingkat kejenuhan larutan. Jadi misalnya kita punya gelas kimia yang berisi air, pelarutnya air, itu diisi 100 mili. Nah, pada suhu 25 derajat. Nah, ini maksudnya kondisi tertentu pada contoh ini. Nah, ke dalam air ini, ke dalam gelas kimia yang berisi air ini kita masukkan garam. Nah, jadi dimasukkan garam itu 3 gram. Nah, terus diaduk-aduk. Nah, ketika dimasukkan garam 3 gram, itu si garam 3 gramnya larut seperti itu, ya. Nah, jadi 3 gramnya larut dan dia menjadi larutan 1.
seperti itu. Nah, terus ditambahin lagi 3 gram, diaduk-aduk-aduk-aduk, dia jadi larutan 2, dan ternyata yang 3 gram ini, jadi 3 gram berikutnya, itu juga masih larut. Jadi yang larutnya itu adalah 6 gram. Itu jadi larutan 2. Nah, ke dalam larutan 2 ini ditambahkan lagi. Nah, diaduk-aduk-aduk-aduk, ternyata dia jadi larutan 3. Nah, ternyata si 2 gram ini teh nggak larut. Jadi, dia tidak larut alias apa ya, mengendap kayak gitu ya. Jadi tidak larut itu mengendap istilah lainnya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini kelarutan si zat X ini ya, zat yang belum atau garam ini adalah berapa? Batasnya berapa berarti dia bisa larut? Yang ini kan, yang 6 gram. Nah, maka kelarutan, oh ya, sebelum ke kelarutan. Nah, maka yang disebut larutan belum jenuh jenuh atau lewat jenuh itu adalah yang nomor 1, larutan 1 ini disebutnya larutan belum jenuh karena dia itu masih bisa melarutkan gitu ya. Nah, sementara yang jenuh yang sudah mencapai batas, sudah tidak bisa melarutkan kembali, itu yang larutan 3 seperti itu. Nah, berarti kalau kita lihat di sini kelarutan dari si zat X ini berapa? Berarti kan batasnya itu di 6 gram ya. Maka kelarutan si zat X ini pada suhu 25 derajat adalah 6 gram dalam 100 ml atau 60 gram dalam 1 liter. Jadi satuan kelarutan atau S itu, jadi satuan kelarutan atau S itu satuannya adalah gram per liter atau boleh juga mol per liter gitu ya, atau ini tuh apa mol per liter teh? Kalau kita udah tahu kan molar ya. Jadi satuan kelarutan atau S itu boleh gram per liter atau mol per liter. Nah, di sini dia kelarutannya 6 gram dalam 100 mili ya. Atau kalau diubah ke gram per liter adalah 60 gram per liter seperti itu ya. Nah, terus kita lanjutkan dari larutan 3 ini tambahin lagi 2 gram. Nah, kan tadi aja ditambahin 2 gram kan tidak larut ya. Ini ditambahin lagi 2 gram, berarti kan pasti nggak akan larut lagi. Nah, sehingga yang larutnya itu tetap 6 gram. Nah, dan yang mengendapnya itu bertambah menjadi 4 gram. Gitu, ya. Nah, terus dipanaskan. Jadi dari 25 derajat sama kita dipanaskan sampai suhunya 70 derajat misalnya, ya. Nah, ternyata si endapan yang 4 gram ini tuh larut semuanya. Berarti yang larutnya itu bertambah ya. 6 ditambah 4 berarti yang larutnya itu jadi 10 gram. Nah, ini jadi larutan 5. Nah, jadi ketika dipanaskan mah dia larut seperti itu ya. Nah, terus si larutan 5 ini tadi didinginkan sampai suhu normal kembali, suhu 25 derajat. Nah, ternyata si endapan yang 4 gram tadi teh masih bisa larut ya. Jadi dia jadi larutan 6. Nah, jadi masih 10 gram yang larutnya pada suhu normal itu. Nah, terus apa? Terus misalnya ada gangguan nih, ada debu misalnya masuk lah karena kan ini nggak ditutup ya ceritanya. Misalnya nggak ditutup si gelas kimianya, jadi ada debu misalnya masuk atau partikel lain atau misalnya terguncang gitu ya. Nah, ternyata ketika ada gangguan dari luar, itu si endapan tuh terbentuk kembali gitu. Si endapan yang 4 gram teh terbentuk lagi seperti itu. Nah, dari sini berarti yang larutan 7 ini kan balik lagi ya ke larutan 4. Nah, berarti yang larutnya itu tetap 6. Nah, berarti otomatis si larutan 7 ini sorry, larutan 3 dan 4 itu kan tadi disebutnya larutan jenuh. Nah, larutan 7 itu kan sama dengan larutan 3 atau 4 ya? Atau larutan 4 lah, si larutan 7. Karena yang larutnya 6, yang ngendapnya 4. Berarti yang larutan 7 itu disebutnya larutan jenuh juga. Nah, sementara yang larutan 6 itu disebutnya apa? Larutan lewat jenuh, seperti itu. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan perbedaannya itu apa? Jadi kalau belum jenuh mah dia ketika dilarutkan itu masih bisa larut gitu ya. Jadi belum mencapai kelarutannya atau belum mencapai jumlah maksimum yang dapat larutnya seperti itu. Itu belum jenuh. Kalau larutan jenuh itu sudah mencapai jumlah maksimum dan dia tidak bisa melarutkan lagi. Tadi yang 6 gram ditambah 2 gram. Nah, 2 gramnya itu nggak bisa larut. Nah, berarti dia itu sudah jenuh gitu, nggak bisa ngelarutin lagi ya. Nah, sementara yang larutan lewat jenuh itu
sudah melebihi jumlah maksimum, tapi setelah dapat perlakuan. Yang tadi setelah dipanaskan kan ya. Nah, setelah dipanaskan itu setelah dipanaskan si kelarutannya itu jadi 10 gram gitu ya. Jadi itu disebutnya larutan lewat jenuh, sudah melebihi dari jumlah maksimum yang dapat larutnya. Ya, seperti itu. Nah, itu perbedaan larutan jenuh, belum jenuh, dan lewat jenuh. Itu minggu lalu. Nah, kemudian yang mikrofonnya masih nyala boleh dimatikan dulu ya, kecuali bisa sunyi dan senyap. Oke. Selanjutnya ini hubungan kelarutan dan KSP. Ini ya. Nah, ini. Nah, intinya seperti inilah. Jadi kalau kita punya garam AMBN, keadaannya solid. Kenapa solid? Karena larutan jenuh itu kan tadi ya ada endapan. Jadi di sini kita konteksnya KSP itu membicarakan garam atau basa-basa yang sukar larut dalam larutnya, seperti itu. Nah, misalnya kita punya garam AMBN. Nah, dia itu punya kelarutan sebesar S. Maaf ya ada iklan. Ada bubur ayam. Nah, jadi ada AMBN, dia kelarutannya S. Nah, terus ketika diuraikan kan jadi AN+ ditambah BM- dengan koefisien masing-masing. Nah, kelarutan untuk si ion-ionnya itu dia itu sesuai dengan koefisiennya. Jadi kalau si garamnya itu koefisiennya 1 adalah S, berarti A itu koefisiennya kan M, berarti kelarutannya M kali S, kayak gitu. Nah, untuk yang BM-in kelarutannya itu N dikali S. Jadi koefisien dikali kelarutan si garamnya, seperti itu. Nah, itu kemudian menghitung nilai S. Minggu kemarin sudah belajar ya. Nah, contoh aja langsung ya. Ini misalnya kita punya garam, karena harus diingatkan karena kan materi ion senama ini masih nyambung ya. Nah, misalnya penentuan KSP dan S untuk garam ini. Misalnya ada MgF2, dia terurai jadi Mg2+ ditambah 2F-. Jadi untuk KSP ini, dia reaksinya kesetimbangan. Karena ya tadi, dia kan larutannya jenuh ya. Jenuh itu berarti dia berada dalam keadaan kesetimbangan, seperti itu. Nah, kalau kita misalkan si MgF2-nya ini adalah kelarutannya adalah S molar, berarti ini karena koefisiennya sama ya dengan si garam itu S molar juga. Nah, ini koefisiennya 2, berarti 2S molar. Nah, kita hitung harga KSP-nya gimana? Jadi KSP itu tetapan hasil kali kelarutan. K itu berasal dari tetapan kesetimbangan yang sudah kalian pelajari waktu semester 1 ya, karena reaksinya setimbang. Nah, nanti harga KSP-nya itu tinggal konsentrasi Mg2+ pangkat koefisiennya 1 ya, dikali konsentrasi F- pangkat koefisiennya 2. Jadi KSP itu hasil kali kelarutan ion-ionnya ya, dipangkatkan koefisien. Nah, dimasukkan aja si konsentrasinya ini kan adalah S, jadi S. Nah, F- itu adalah 2S kuadrat. Nah, berarti itu TS dikali 4S pangkat 2. Nah, maka harga KSP-nya itu nanti 4S pangkat 3, seperti itu. Ya, oke, Rangga sudah datang. Ya, nah maka harga KSP-nya itu adalah 4S pangkat 3. Nah, kalau mau dihitung harga S-nya, itu tinggal kayak matematik aja berarti ya. Berarti kan 4S pangkat 3, berarti S pangkat 3 itu kan KSP dibagi 4 ya, gitu kan. Nah, maka kalau pengen ngitung harga S-nya, itu adalah KSP per 4 akar 3-nya gitu, ya. Nah, itu rumus yang sudah dipelajari minggu lalu. Masih banyak sih sebenarnya ya, ada 4. Oh, ini satu lagi, biar diingetin. Nah, ini. Satu lagi ya. Nah, ini kalau kita punya garam Ca3PO4 2 kali, kita misalin ini adalah S molar. Ini berarti karena koefisiennya 3, berarti 3S molar. Ini karena koefisiennya 2, itu berarti 2S molar, gitu ya. Nah, maka nanti harga KSP-nya konsentrasi Ca2+ pangkat koefisiennya dikali konsentrasi PO43- pangkat koefisiennya 2, ya.
Masukin aja kelarutannya teh berapa? Ca2 plus itu kan 3S ya. Pangkat 3, PO4 3- itu 2S. 2S pangkat 2. 3S 3 kuadrat 27. S pangkat 3. Oh, sorry, 3 pangkat 3 bukan 3 kuadrat. 2 pangkat 2 itu 4 ya. 4S pangkat 2. Nah, ini 27 dikaliin 4 ya berapa? 108 ya. S-nya pangkat 5. Nah, jadi kalau untuk rumus KSP reaksi ini adalah 108 S pangkat 5 kayak gitu. Nah, kalau pengen nyari S-nya, nah ini nggak beda jauh nih dengan yang atas. Berarti ini mah KSP per 108 akar 5-nya gitu ya. Nah, itu yang sudah dipelajari minggu lalu. Jadi kita masih review ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu mengenai ion senama dengan meramalkan endapan ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu ada 3, yaitu suhu, pH, dengan ion senama. Nah, bedanya gimana? Jadi kalau suhu mah sebanding gitu. Jadi semakin tinggi suhu, maka kelarutan juga akan semakin tinggi. Kayak kita misalnya melarutkan garam di air yang normal misalnya ya, air suhu ruang, dengan melarutkan garam di air yang suhunya itu misalnya 70 derajat. Garamnya yang sukar larut ya, di sini tentunya. Misalnya HgCl aja. Nah, kalau di suhu normal mungkin ada yang mengendapnya ya. Misalnya sama-sama 10 gram, dia batas kelarutannya misalnya 5 gram. Nah, kalau di suhu normal bisa aja dia hanya sampai mencapai batas maksimalnya aja, jadi sampai 5 gram bisa larutnya, sisanya ngendap. Nah, kalau di yang suhunya lebih tinggi misalnya ya, atau airnya lebih panas, bisa aja semuanya itu larut seperti itu. Jadi suhu juga bisa mempengaruhi kelarutan suatu zat seperti itu. Nah, selanjutnya pH juga sama, jadi bisa mempengaruhi kelarutan suatu zat seperti itu ya. Ini udah dipelajari minggu lalu. Kalau yang ketinggalan bisa nanti cek YouTube saya ya, sudah saya share. Oke, lanjut. Yang terakhir itu adalah ion senama ya. Nah, yang ion senama yang bakal kita pelajari sekarang seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke materi yang hari ini akan kita pelajari, yaitu mengenai pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Nah, sebelum beranjak ke materinya, silakan kalian perhatikan dulu video berikut. Mudah-mudahan bisa di-play. Jika larutan NaCl ditambahkan ke dalam larutan AgCl yang memiliki ion sejenis yaitu Cl-, maka kelarutan AgCl akan menurun karena ion Cl- dari NaCl akan bergabung dengan ion Ag+ membentuk AgCl. Nah, kedengeran nggak sih suaranya? Oke, tadi di video tadi, jadi kita punya larutan AgCl, terus larutan AgCl ya, terus sama kita tetesin misalnya NaCl. Nah, ternyata ketika diteteskan NaCl itu akan menambah atau akan menghambat kelarutan si AgCl alias menambah endapan seperti itu ya. Nah, jadi adanya ion, nah kalau kita lihat AgCl sama NaCl berarti kan ada ion yang sejenis atau ion yang senama ya. Jadi ion senama itu nama lainnya adalah ion sejenis, sama aja ya. Ion sejenis. Jadi senama, sejenis, sama aja. Nah, tadi AgCl sama NaCl berarti kan ada ion yang samanya ya, atau senama tuh sama gitu lah. Ada ion yang sama, yaitu Cl-. Nah, adanya ion senama ini akan menyebabkan atau adanya ion senama ini akan memperkecil kelarutan atau akan memperbanyak adanya endapan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita lihat. Intinya dulu aja ya, ion senama itu bisa memperkecil kelarutan alias menambah endapan gitu aja ya. Nah, kita lihat ini ya. Ini animasinya juga sama. Jadi ya nggak beda jauh. Nah, kenapa sih NaCl dan, nah kalau ini contohnya NaCl sama Ag nitrat. Jadi kita punya larutan AgCl. Nah, AgCl itu kan reaksinya keseimbangan jadi Ag+ tambah Cl-. Nah, misalnya yang pertama itu kita tambahin larutan NaCl. Nah, ternyata yang asalnya mungkin endapannya sedikit, ternyata dia itu jadi makin banyak gitu endapannya ya ketika ditambahin NaCl.
Nah, sama halnya dengan penambahan Ag nitrat, dia juga akan menambah endapan. Nah, kalau kita lihat di sini ada ion yang samanya ya dengan AgCl. Nah, ini Cl-. Kalau yang Ag nitrat mah adalah Ag. Nah, ini tadi disebutnya ion senama gitu ya, Cl- ini. Ag nitrat juga sama, ini adalah ion senama atau sejenis ya. Nah, kita lanjutin. Ini endapannya. Oke, akan menambah endapan dan juga akan menambah endapan ya. Nah, karena waktu ini sebenarnya penjelasannya cuman saya apa ya? Nah, penjelasannya sama saya aja ya biar cepet. Soalnya videonya lumayan lama. Nah, jadi kalau kita perhatikan kan si reaksinya itu AgCl ya. AgCl solid. Nah, dia itu kan jadi Ag plus ditambah Cl min. Kayak gitu. Ini aqueous ya. Aku pindahin dulu. Nah, terus tadi kan ditambahin mana sih? Nah, tadi itu ditambahin yang pertama dulu ya, yang ditambahkan adalah NaCl. Jadi ditambahkan NaCl atau kalau kita ambil yang ion sejenisnya adalah Cl-. Nah, jadi si Cl- ini adalah ion sejenisnya gitu ya. Dia adalah ion senamanya. Nah, kita ingat-ingat materi yang sudah dipelajari waktu semester 1 yaitu kesetimbangan, yaitu apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan atau asasnya itu adalah asas Le-Chatelet ya. Nah, kalau misalnya suatu zat konsentrasinya ditambah, ingat ya. Nah, dia itu akan geser ke lawan kan. Nah, sehingga ketika si Cl- ketika si apa nih? Si larutan AgCl terus ditambahkan ion senamanya adalah Cl-. Berarti konsentrasi Cl-nya itu kan akan bertambah ya. Nah, supaya dia itu tetap berada dalam keadaan keseimbangan, maka si pergeseran keseimbangannya itu akan mengarah ke arah apa kalau kayak gitu? Ya, sambil diisi ya presensinya boleh. Jadi ini kesetimbangan akan geser ke arah kiri gitu ya. Jadi tulis dulu kesetimbangan geser ke kiri gitu ya. Geser ke kiri. Nah, kalau geser ke kiri karena Cl-nya bertambah ya. Sama sih penjelasan untuk yang Ag nitrat juga sama kayak gitu ya. Jadi ditambah Ag plus berarti gesernya ke kiri juga. Nah, karena kesetimbangan gesernya ke kiri, maka nanti jumlah siapa yang akan bertambah? Jumlah ini kan, jumlah si AgCl-nya ini akan bertambah kan? Ya. Nah, maka nanti jumlah AgCl akan bertambah gitu ya. Akan bertambah. Maaf ya ini nggak ketik, tapi pengen nulis ya akunya ya. Nah, jadi jumlah si AgCl solid ini akan bertambah. Nah, kita ingat-ingat kalau solidnya apa sih artinya? Apa artinya kalau solidnya? Nah, dia itu padat ya. Alhamdulillah sudah 221 peserta ya. Pagi-pagi biasanya kimia itu memang siang sih. Biasanya sesi 2, tapi untuk hari ini sesi 1 ya. Alhamdulillah. Oke, sampai mana tadi? Jadi jumlah AgCl solid itu akan bertambah. Nah, kalau solid itu kan artinya padatan ya. Nah, padatan itu nanti identiknya dengan yang namanya endapan. Nah, jadi kalau si AgCl padatan atau endapan AgCl bertambah, ini akan menyebabkan kelarutan berkurang gitu ya. Kelarutan berkurang seperti itu. Hah? Masa sosiologi? Coba dicek lagi. Nah, ya. Jadi kelarutan berkurang. Pak Zuri, punten presensinya katanya sosiologi itu. Pak Zuri namanya. Oke, jadi yang pertama kelarutan berkurang atau menambah endapan, ya. Mapelnya sosiologi sebentar atau berarti jangan dulu diisi ya. Mungkin. Halo Fazuri. Namanya benar nggak sih? Iya. Halo. Ya, sebentar saya cek Oh dulu iya, ya. siapa? Ada pilihannya. Oke, dicek dulu. Ditunggu ya. Ya, Oke, berapa tadi? Oh ya, jadi gesernya kan ke AgCl, maka si AgCl padatan ini akan bertambah alias endapannya itu akan bertambah. Kalau padatannya bertambah, berarti kelarutannya itu akan berkurang gitu, ya, alias nambah endapan kayak gitu. Atau kelarutannya makin kecil lah kayak gitu. Intinya kalau kelarutan berkurang berarti kelarutan semakin kecil kayak gitu, ya.
Oke, nah itu secara teori. Nah sekarang gimana sih kalau secara hitungan? Kita lihat ya. Ya, Nah, Rin. kita lihat secara hitungan. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Pindahin dulu. Oke. Nah, misalnya larutan AgCl mempunyai KSP 1,6 kali 10 pangkat min 9. Nah, tentukan kelarutan dalam air dalam NaCl, satu lagi itu udah gitu. Oke, ditanyain dulu ya sebentar ke panitia. Jadi jangan dulu isi link presensi. Nah, jadi gini, si pengaruh ion senama tuh kita membandingkan kelarutan si AgCl dalam air, misalnya nggak ada ion-ion lain tuh, maksudnya nggak ada ion-ion yang selain Ag plus Cl min kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang sekarang kita hitung dulu kelarutan AgCl dalam air. Nah, ini mah sama kayak yang kemarin minggu lalu. Jadi kan AgCl kalau terurai itu kan gimana? Tadi Ag plus tambah Cl min. Gitu ya. Kamu kalau udah boleh langsung, kalau bisa langsung juga boleh sih. Nah, kalau kita misalin si kelarutan AgCl-nya itu adalah S molar, ini berarti kan S molar juga, ini juga S molar. Nah, berarti nanti kan harga KSP-nya itu adalah konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min, gitu ya. Alias S kali S alias S kuadrat. Nah, maka nanti S-nya itu adalah akar KSP ya. Nah, maka kelarutan dalam air tinggal diakarin aja. Berarti 1,6 kali 10 pangkat min 9. Ibu gimana? So, atau ganti jadi 16 ya biar bisa diakarin. So, 16 kali 10 pangkat min berapa sih? 16 kali 10 pangkat min 10 ya. Iya, betul Rangga. Oke. Mantap nih Rangga kayak dapat pulsa. Oke, video macet. Kenapa videonya macet? Di restart aja dulu. Mungkin pengaruh sinyal. Oke, jadi 16 kali 10 pangkat min 5. Kenapa? 16 kali 10 pangkat min 1 kan? 1,6 teh ya. Nah, jadi nambah minnya. Oke, akar 16 adalah 4. Akar 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, jadi kelarutan dalam air si AgCl itu adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu. Nah, sekarang berapa kelarutan dia dalam NaCl? Hapus ya dikit biar nggak nabrak. Nah, berapa kelarutannya dalam NaCl? Kayak gitu ya. Oke, sebentar. Oke, tulis lagi lah reaksinya ya. Nah, AgCl kan tadi itu reaksinya, aku nggak pakai fasa ya, langsung aja. Ag plus tambah Cl min, gitu kan. Nah, terus, we have doubling connecting. Halo? Ada suara saya? Ada Bu Ada, Nur oke. tidak? Maaf ya Pak. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ini reaksinya. Jadi AgCl itu keseimbangan, sementara NaCl itu reaksinya satu arah ya. Nah, tadi kan kita udah misalin ya kelarutannya siapa namanya? Kelarutan si AgCl itu misalnya S molar. Jangan pakai yang dari air ya. Jadi ini kondisinya beda lagi gitu. Jadi dalam larutan NaCl, artinya berarti larutnya adalah si larutan NaCl. Apa tadi? Berarti ini adalah S molar, ini juga S molar, ini juga S molar. Gitu ya. Nah, terus di sini kan NaCl 0,1 molar. Berarti kan dia tuh si konsentrasi NaCl-nya 0,1 molar. Nah, kalau kita lihat di sini si AgCl sama NaCl ada ion yang samanya enggak? Ada kan? Ion yang samanya itu adalah Cl min ini kan. Thread tandain dulu lah. Kenapa macet? Macet ya? Videonya nggak jalan. Masa? Oke. Ini adalah ion senamanya. Ya. Jadi ini adalah ion senamanya. Nah, terus yang ion senamanya itu Cl ini adalah S molar. Sekarang NaCl 0,1 molar. Koefisiennya 1. Cl min dari NaCl koefisiennya kan 1 juga. Berarti dia itu konsentrasinya sama 0,1 molar. Ya, jadi karena koefisiennya sama dengan NaCl. Nah, kalau kita lihat atau kalau kita mau ngerjain si KSP-nya kan gini. Jadi
harga KSP-nya itu kan kalau KSP dari AGCL ya, KSP dari AGCL itu kan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min, gitu kan? Ya, kita balik lagi ke rumus yang awal. Nah, konsentrasi Ag plus itu berapa di yang B ini? S kan? Nah, jadi konsentrasi Ag plus itu adalah S. Sementara konsentrasi Cl min itu berapa? Ada 2 kan Cl minnya ya. Nah, berarti S ditambah 0,1. Jadi ini S molar, ini S ditambah 0,1. Nah, karena di sini kan reaksinya itu kesetimbangan. Kalau kesetimbangan itu kan jadi si AgCl solid dia itu berubah jadi Ag plus tambah Cl min balik lagi jadi AgCl solid gitu ya. Terus yang namanya kesetimbangan mana sehingga si S yang dari si AgCl yang ini S dari AgCl itu diabaikan gitu ya. Nah, jadi karena diabaikan maka kita pakai S-nya itu yang dari NaCl seperti itu ya. Nah, yuk kita lanjutin. Nah, maka si KSP-nya kan tadi udah ada ya. 1,6 kali 10 pangkat min 9. Nah, si Ag plus kan tadi berapa? S ya. Berarti ini adalah S. Cl min-nya kita pakai yang dari NaCl. Berarti 0,1 ya. 0, melek ya. Mungkin internetnya lagi gangguan. Oke, jadi Cl min-nya itu adalah 0,1. Bu dari mana? Jadi Cl min yang dipakai itu yang dari si NaCl ya, dari yang apa namanya? Yang ion senama tadi ya. Oke. Nah, sehingga berapa S dalam air? Berarti ya udah tinggal dihitung. Berarti kan ini 1,6 ya kali 10 pangkat min 9. S aku jadiin 10 pangkat min 1 ya. Berarti S dalam NaCl S dalam NaCl berarti kan 1,6 kali 10 pangkat min 9 dibagi 10 pangkat min 1 berarti berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 8 mol per liter. Nah, kalau kita bandingkan sekarang, kita bandingin ya. S dalam air berapa tadi? Jadi kelarutan SAgCl dalam air itu kan 4 kali 10 pangkat min 5 ya. Sementara SAgCl dalam NaCl 0,1 molar itu teh 1,6 kali 10 pangkat min 8. Sok, lebih gede mana nih? Dalam air atau dalam NaCl? Dalam air ya. Nah, karena lebih besar kelarutan dalam air, ya kenapa bisa lebih besar ya? Itu nggak ada ion senama teh ya dalam air. Nah, artinya adanya si Cl min dari NaCl ini akan menambah jumlah endapan ya. Jadi alias memperkecil kelarutan ya. Jadi adanya ion Cl min, dari NaCl itu akan memperkecil kelarutan si AgCl tersebut ya. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Videonya ada nggak? Ini ada yang angkat tangan, kita coba ya Bu. Boleh, silakan. Ada ya? Boleh. Nah, Haliza mungkin ada yang ingin ditanyakan atau Muhammad Ismail. Saya buka saja dulu yang angkat tangan. Ya. Ini ada Muhammad Ismail. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ingin ditanyakan. Oke, Nadia. Coba Nadia. Siapa ini? Nadia Amalia ya? Dulu Nadia Amalia. Sudah dibuka mic-nya. Silakan. Nadia. Halo, Nadia. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Cynthia. Atau Sabila sudah dibuka mic-nya, silakan bila ingin ditanyakan. Terus. Enggak, katanya. Gelap. Cynthia. Silakan, ada yang mau ditanyakan.
Kalau tidak ada mungkin dilanjut saja Bu ya. Oh, lanjut aja. Oke, siap. Kita lanjut saja. Eh, lanjutkan ya. Jadi ini baru contoh soal satu pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Nah, jadi pengaruhnya itu kalau dibandingin kelarutan kalau kita bandingin kelarutan AgCl dalam air dan dalam NaCl, itu dalam air lebih besar daripada ketika ada ion senama, ya. Intinya adanya ion senama itu akan memperkecil kelarutan atau menambah jumlah endapan seperti itu, ya. Nah, atau kita tulis dulu lah reaksi kesetimbangan dari NiOH 2 kali itu jadi Ni2+ ditambah 2OH-. Nah, kalau di sini S molar, berarti Ni2+-nya S molar, ini juga 2S molar, gitu ya. Nah, yang A itu ditanyakan kelarutan NiOH dalam larutan NaOH 0,001 molar. Nah, kalau kita uraikan NaOH-nya, NaOH teruraikan jadi Na plus tambah OH-. Kalau kita lihat, NiOH dengan NaOH itu ada ion yang samanya ya, yaitu OH-. Nah, berarti ini OH-nya sama. Nah, oke. Berarti si NaOH itu kan 0,001 molar ya, atau kita ubah lah ya jadi 10 pangkat min 3 molar. Nah, karena koefisiennya sama, maka OH- juga akan 10 pangkat min 3 molar. Nah, jadi si OH- ini adalah ion senama dari si NiOH seperti itu ya. Nah, maka kita balik lagi ke rumus dasar KSP untuk NiOH. Itu kan kayak gini ya. Konsentrasi Ni2+ dikali OH- pangkat 2. Gitu ya. Nah, KSP-nya itu kan 6 kali 10 pangkat min 18. Nah, Ni2+-nya itu kan S molar ya. Ini kan. Berarti ini S. Sementara OH-nya itu kita ambil dari si ion senama yang si NaOH. Nah, nggak usah dikaliin 2. Ya, jadi langsung aja. Ini kan konsentrasi OH-, berarti langsung aja. Itu teh 10 pangkat min 3. Gitu. Tapi jangan lupa dikuadratkan. Gitu ya. Nah, berarti nanti 6 kali 10 pangkat min 18 itu sama dengan S dikali 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat min 3 kuadrat. Berarti S-nya itu akan 6 kali 10 pangkat min berapa? 12 ya. Mol per liter seperti itu ya. Jadi sebetulnya enggak, udah benar. Sudah benar seperti ini ya. Jadi kelarutan NiOH 2 kali dalam larutan NaOH itu adalah 6 kali 10 pangkat min 12 seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang yang B. Nah, untuk yang B itu dalam NiCl. Yang B dalam larutan NiCl 2. Uraiin dulu Ni2+ tambah 2Cl-. Nah, kalau NiCl-nya berapa nih? 0,0001 berarti 10 pangkat min 4 ya? 10 pangkat min 4 molar. Nah, kalau kita lihat di sini ion senama dengan NiOH-nya itu yang mana? Ion senamanya itu yang ini kan, Ni2+ ya. Nah, Ni2+ kan yang samanya. Nah, berarti koefisiennya karena sama kayak NiCl, berarti dia itu 10 pangkat min 4 molar juga. Nah, maka balik lagi ke rumus KSP-nya. Berarti kan KSP-nya itu adalah konsentrasi Ni2+ kali konsentrasi OH- pangkat 2. KSP-nya itu 6 kali 10 pangkat min 18. Ni2+ ambilnya dari yang NiCl, 10 pangkat min 4. Ya, terus OH- itu kita SMA 3 Tasikmalaya, silahkan dimatikan dulu mic-nya. Oke, OH- itu kan 2S ya. Nah, maka ini berarti 2S kuadrat. Kan kita mau nyari S-nya, ya. Nah, berarti 6 kali 10 pangkat min 18 sama dengan 10 pangkat min 4 kali, berapa ini teh? 4 S kuadrat, ya. Lumayan ya angkanya. Kita main coret-coret aja ya. Nah, kita coret-coret, berarti kan 10 pangkat min 4, 1 ya. Ini tinggal min 14. 4, ini teh, berarti 1,5 ya. Nah, jadi nanti S kuadratnya itu adalah, berapa? Berarti S kuadratnya itu 1,5 kali 10 pangkat min 14 ya.
Nah, yang ditanya adalah S-nya. Berarti diakarin ya. Akar dari 1,5 kali 10 pangkat min 14. Sok diakarin berapa ya? Hehe. Setelah dihitung-hitung teh 1,22 kali 10 pangkat min 7 ya. Mol per liter. Nah, jadi ini adalah kelarutan dalam NiCl seperti itu. Bu, itu pangkat 2-nya gimana? Waktunya gimana apanya? Ya diakarin. Ya diakarin gitu ya. Pangkat 2. Yang mana ini? OH-. Ini kan balik lagi. Konsentrasi OH- pangkat 2 karena kan dia koefisiennya 2 ini kan. Jadi KSP itu dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Konsentrasi produk dikalikan dipangkatkan koefisiennya masing-masing kayak gitu ya. Oke. Yang mana yang salah nulis? Emang ada? Iya, 6 kali 10 pangkat min 18. Harusnya pangkat 2 yang mana ya? Coba pangkat 2 yang mana? Kurang satunya, Bu. Coba yang mana coba? 4S pangkat 2. Udah ya, salah lihat. Nggak 18 apa? Nggak 18. Udah bener kok. Kan KSP-nya 6 kali 10 pangkat min 18 ya di atas. Sok dicek lagi ya. Yang di atas S, yang mana Rangga? Sok. Yang di atas S. Yang A, yang ini. Yang di atas S ini Ni2 plus OH- kuadrat, OH-nya 10 pangkat min 3. Iya kan ini langsung dimasukkan ya. Jadi OH-nya itu emang dia 2S, tapi kan ini tuh konsentrasi OH-. Ini 6 kali 10. Oh, min 18 kurang satunya. Oke. Oh iya, di bawah. Ini ya. Maaf. Iya. Oh, jeli sekali, hebat. Ini semua min 18. Itu ya. Oh, iya. Ya, Terima kasih buat Ismail sama Rangga. Aduh, gue juga salah. Merhatiin ya, Bu ya. Berarti merhatiin ya. Maaf ya, salah spidol ya. Oke, kita lanjutin. Yang C sekarang. Maaf, yang C. Sekarang dalam larutan yang pH-nya 9. Jadi S dalam larutan yang pH-nya 9. Nah, berarti kalau pH 9, ubah ke pOH. Berapa pOH-nya? Berarti 14 kurangi 9 itu berapa? 5 ya? Nah, pOH ubah ke konsentrasi OH- 10 pangkat min 5. Nah, berarti ini juga sama. Ya, ion senamanya adalah OH-, jadi sama kayak yang A gitu ya. Maka ya udah sama aja mirip-mirip kayak yang A ya. Langsung aja dimasukkan ya. Berarti kumaha? KSP sama dengan NiOH ya. Berarti Ni2 plus dikali OH- pangkat 2. Berarti 6 kali 10 pangkat min 18. Sama dengan Ni2 plusnya S. OH-nya 10 pangkat min 5 kuadrat. Gitu ya. Berarti 6 kali 10 pangkat min 18. S kali 10 pangkat min 10. Berarti S-nya berapa? 6 kali 10 pangkat min 8 mol per liter. Ya, jadi kalau dalam larutan yang pH-nya 5, yang pH-nya 9 itu S-nya ternyata lebih besar daripada NaOH yang konsentrasinya 0,01 molar seperti itu. Oke, ini yang terakhir yang D. Yang D. Oh, pertanyaannya saya salin kembali. Kita langsung ke yang D-nya aja. Nah, yang D di sini ditanyain kelarutan NiOH dalam larutan yang berisi NH3 dan NH4Cl. Nah, loh, kumaha ieu teh? Oke. Kita ingat-ingat lagi nih materi sebelumnya. NH3 itu apa? Basa ya. Basa lemah. NH4Cl itu adalah garam. Nah, ingat gak? Kalau ada campuran antara lemah dengan garamnya, itu disebut larutan apa? Larutan penyangga. Ya, jadi ini adalah larutan penyangga. Betul, penyangganya apa, Rangga? Mantap, Rangga. Larutan penyangganya sifatnya apa? Sama atau basa? Ya, NH3 sama garam.
Nah, penyangganya apa nih? Ada basa lemah sama garamnya. Berarti penyangga basa, betul sekali. Nah, kalau penyangga basa, berarti kita cari OH- ya. Nah, berarti nanti ini ion senamanya OH-, udah pasti ya. Ingat-ingat kalau penyangga itu gimana? Kb dikali mol, tapi di sini nggak ada molnya, molar. Nggak apa-apa, kita pakainya molar aja ya, konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi asam konjugasi atau garamnya. Berarti Kb-nya 10 pangkat min 5, basa lemahnya 10 pangkat min 2 ya. Ini 10 pangkat min 1, coret-coret 1. Berarti OH-nya 10 pangkat min 6 molar. Nah, berarti ion senamanya adalah OH-. Ya, berarti nanti kita masukin lagi lah, lagi-lagi NiOH 2 kali. Itu aja ya ternyata. Jadi kan dasarnya adalah rumus KSP-nya. Ini OH- pangkat 2. Ini berarti 6 kali 10 pangkat min 18. Ini S ya. Nah, OH-nya dari yang ini, dari si penyangga ini. Jadi kan dalam larutan yang berisi, nah berarti kita harus curiga, berarti dia pasti ada ion senamanya gitu ya. Nah, ini berarti 10 pangkat min 6 kuadrat. Berarti 6 kali 10 pangkat min 18. S kali 10 pangkat min 12. Berarti S-nya 6 kali 10 pangkat min berapa? 18 sama 12 berarti 6 ya sisanya. Mol per liter. Nah, jadi kelarutannya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 mol per liter. Oke, baik sampai sini ada yang mau ditanyain? Tuh belum pengendapan, sedikit lagi. Pengendapan satu soal aja ya nanti ya contohnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gara-gara trouble. Enggak, kalau nggak ada yang ditanyain kita lanjut aja ya, karena waktunya kurang lebih 20 menitan lagi. Oke, nah ini adalah pengaruh ion senama. Intinya, ion senama itu akan memperkecil kelarutan, alias menambah endapan, alias sukar larut gitu ya. Kata-kata itu yang harus diingat-ingat atau dipahami seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang ke pengendapan. Nah, pengendapan ini nanti hubungannya dengan QSP. Apa sih QSP? Bu tadi KSP, sekarang QSP. Apa bedanya gitu ya? Kalian pasti bertanya-tanya. Nah, kalau KSP itu kita pakainya itu data pada saat kesetimbangan atau dalam keadaan jenuh. Yaitu tadi kan KSP itu tetapan hasil kali kelarutan pada saat setimbang dia itu. Kayak waktu kita belajar kesetimbangan itu KC, KP itu kan pada keadaan setimbang gitu ya. Nah, sama halnya KSP. KSP itu digunakannya atau datanya itu pada saat si sistem mencapai kesetimbangan. Nah, selain KSP, kita juga bakal mengenal yang namanya QSP atau QC. Kadang-kadang nulisnya itu QC, QSP sama aja sih sebetulnya ya. C itu dari konsentrasi gitu ya. Jadi dari konsentrasi gitu ya. Nah, ini hasil kali ion juga sama kayak KSP, tapi bukan saat mencapai kesetimbangan. Jadi masih keadaan mula-mula bereaksi kayak gitulah. Jadi belum pada keadaan setimbang gitu. Nah, perbedaannya jadi perbedaan antara KSP sama QSP ini, jadi kondisinya aja. Intinya kalau KSP pada setimbang, pada saat setimbang, kalau QSP itu belum setimbang, kayak gitu. Intinya kayak gitu aja ya. Nah, berarti QSP ini diberikan untuk larutan yang tak jenuh atau sebelum jenuh. Jadi sebelum mencapai keadaan jenuh, kan jenuh itu pada saat setimbang ya. Nah, QSP ini disebut produk ion karena merupakan produk konsentrasi spesi ionik pada saat bukan pada saat ininya sih rumusnya sama aja kayak KSP tapi bukan pada saat setimbang. Ibu kumaha eta teh. Oke, kita lihat ya sekarang. Nah, si QSP ini, QSP dan KSP kalau dibandingkan nanti itu bisa kita gunakan untuk meramalkan pengendapan. Nah, jadi nilai KSP suatu senyawa ionik yang suka larut ini dapat memberikan informasi tentang kelarutan senyawa tersebut. Ingat kan, kalau KSP-nya semakin kecil, berarti kan min-nya teh semakin gede ya, misalnya 10 pangkat min 20 gitu ya. Nah, itu teh berarti teh kecil angkanya kan. Nah, maka dia itu sukar larut kayak gitu ya. Semakin besar, semakin mudah larut. Nah, untuk bisa memperkirakan adanya endapan atau tidak, kita gunakan QSP. Jadi QSP itu sama dengan KSP ya. Bu, bedanya apa? Oke, nanti lihat ke soal ya. Nah, jadi ini, jadi konsentrasi ion pangkat koefisiennya masing-masing. Nah, untuk bisa meramalkan adanya endapan atau tidak, kita membandingkan harga QSP dan KSP. Kalau Q-nya Q
Q, Q ya ngomongnya. Kalau Q-nya lebih besar daripada K, alah gaya K gitu ya, maka dia akan terjadi endapan atau terbentuk ya, bukan terjadi, merenya terbentuk endapan ya. Jadi dia akan terbentuk endapan atau mengendap gitu ya kalau lebih besar. Kalau sama dengan itu jenuh. Jadi apa ya, belum lah, akan terbentuk endapan. Jadi kalau lebih besar mah dia kebentuk endapan banyak gitu ya biasanya endapannya. Kalau sama dengan itu akan terbentuk endapan. Jadi masih jenuh dia tuh ya. Nah, kalau lebih kecil itu tidak akan terbentuk. Nah, tidak terbentuk endapan itu artinya ini masih larut si endapannya itu ya. Jadi si zat larutnya itu masih bisa larut kayak gitu ya. Kayak intinya aja tuh ya ini tuh meramalkan ya. Meramalkan atau memprediksi. Jadi intinya di meramalkan pengendapan itu ini sih sebenarnya ya. Jadi kalau QSP-nya lebih besar daripada KSP terbentuk, kalau sama dengan itu jenuh, kalau lebih kecil itu endapannya larut ya atau tidak terbentuk endapan. Oke. Kayak gimana contohnya? Mari kita lihat contoh soalnya. Nah, ini. Ke dalam 100 ml larutan AgNO3 0,001 molar ditambahkan 100 ml larutan Na2CO3 0,01 molar. KSP Ag2CO3-nya adalah sekian. Maka ramalkanlah apakah terbentuk endapan atau tidak. Kita jadi peramal ya. Nah, bukan, tapi kita ngitung ya, meramalkan tapi dengan cara menghitung ya, bukan menduga-duga. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini KSP Ag2CO3. Nah, berarti kan apa ya? Kita bikin dulu aja reaksinya. Berarti Ag2CO3 itu kan reaksi keseimbangannya dengan Ag2 plus, 2Ag plus tambah CO3 2-, gitu kan. Nah, kalau di sini S, nggak usah pakai S-an kalau gini ya. Nah, terus di sini itu si KSP-nya adalah sekian. Nah, jadi cerita gini, kita punya larutan AgNO3 ya, terus ditambahin Na2CO3. Nah, ketika ditambahkan Na2CO3 itu teh ya, dia akan terbentuk endapan atau tidak gitu ya. Nah, jadi ceritanya kayak gitu. Agenitrat 100 ml agenitrat 0,01 molar ditambahkan Na2CO3. Bentar, habis baterai. Oke, ditambahkan Na2CO3. Nah, itu terbentuk endapan atau tidak. Oke, kalau kita lihat satu-satu, AgNO3. AgNO3. Nah, dia jadi Ag plus tambah NO3-. Sementara Na2CO3 itu kan jadi 2Na plus tambah CO3 2-. Nah, kalau kita perhatikan si larutan-larutan yang akan dicampur ini, apakah ada ion yang sejenisnya dengan si Ag2CO3? Jadi kita bandingin itu sama yang apa? Ada data KSP-nya di soal gitu. Ag2CO3 kan di sini KSP-nya. Berarti kita bandingin nih ke sini. Apakah ada ion senama dengan Ag2CO3? Nah, ada kan? Ag plus dari Ag nitrat. Nah, satu lagi CO3 2- dari Na2CO3. Gitu ya. Jadi ini adalah ion senama dengan si KSP-nya gitu ya. Oke, sip, Muhammad Ismail. Nah, ini sehingga kita tinggal hitung saja. Jadi ini masih pakai konsep ion senama. Jadi kita cari dulu kan untuk menghitung QSP dari Ag2CO3 itu sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat koefisien kali konsentrasi CO3 2-. Jadi rumusnya mah sama aja kayak KSP, cuman kondisinya itu pada saat awal. Nah, jadi si agenitratnya itu berapa? Nah, agenitrat tambah Na2CO3 itu berapa? Nah, gimana caranya? Jadi step awal kita cari dulu konsentrasi si ion-ion senama ini, ya. Nah, maka kita cari konsentrasi Ag plus dari agenitrat ya. Nah, ini tinggal kalau kita misalin si agenitrat ini adalah larutan 1 ya, misalnya ini larutan 1. Terus si Na2CO3 kita misalin ini larutan 2. Nah, maka konsentrasi Ag plus itu tinggal ya mol dibagi volume total. Jadi mol larutan dibagi volume total atau M1 aja ya kali V1 dibagi volume total. Nah,
molaritas 1. Kan ini larutan 1 agenitrat, berarti itu 0,01. Saya ganti jadi 10 pangkat min 3 ya, biar enakeun angkanya. Nah, 10 pangkat min 3 dikali 100 mili ya. Nah, dibagi volume totalnya teh berarti 100 tambah 100 berapa? 200. Gitu kan ya? Nah, ini teh berapa? Berarti setengah ya. Nah, ini teh kan setengah. Sret gitu ya. Jadi setengah kali 10 pangkat min 3. Setengah kali 10 pangkat min setengah teh 5 kali 10 pangkat min 1 berarti 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Benar nggak? Nah, betul. Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Terus yang CO3 2 min. Ini juga sama. Ini mah tapi karena larutan 2 berarti M2V2 dibagi volume total. Berapa? Berarti berapa tuh? Sama ya. 10 pangkat min 3 kali 100 dibagi 200. Iya sama. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6 min 4 molar. Nah, ini kan udah dapet nih ya si konsentrasi Ag plus sama CO3 2 min ya. Udah masuk ke harga QSP. Ag plusnya yang ini masukin. Berarti 5 kali 10 pangkat min 4 pangkat 2. Gitu kan. Terus dikali sama 5 kali 10 pangkat min 4 juga ya. Nah, ini kebetulan angkanya sama semua. Bisa aja nanti angkanya beda ya. Berapa berarti 25 ini teh ya. 25 kali 10 pangkat min 8. 5 kali 10 pangkat min 4. So, kaliin. Berarti berapa? 125 kali 10 pangkat min 12. Kalau pengen dijadiin 1,25, berapa? 1,25 kali 10 pangkat 2 ya berarti. Berarti 10 pangkat 14. 1,25 kali 10 pangkat 2 kan? Supaya jadi 125 berarti 10 pangkat min 10 dong. Benar tidak? Ya, 10 pangkat min 10 ya. Nah, kita udah hitung harga QSP-nya. Nah, sekarang tugas kita berikutnya adalah membandingkan. Jadi, pengen tahu dia ada endapan atau enggak, kalian tinggal bandingin aja. Kalian tinggal bandingin aja harga QSP-nya ya dengan harga KSP-nya. QSP-nya itu kan 1,25 kali 10 pangkat min 10. Terus KSP-nya 6,3 kali 10 pangkat min 12. Sok lebih besar, lebih kecil si KSP-nya. Min 10 sama min 12. Lihat we itunya. Nah, lebih besar. Betul ya. Jadi, harga QSP-nya itu lebih besar. Karena lebih besar, maka akan terbentuk endapan. Ya, seperti itu kesimpulannya. Ya, jadi ada endapan. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan soal meramalkan endapan? Halo? Pak Juhri? Halo? Hehe, alhamdulillah. Ngerti ya, jadi tinggal dicari. Tapi ini soalnya masih sederhana ya. Biasanya kalau di soal-soal ujian tuh nggak hanya satu, banyak. Oke. Kalau sudah paham soal yang ini, kita lihat soal berikutnya. Ya, satu soal lagi aja ya. Jangan lupa isi presensi kalian. Oh, ini juga masih gampang. Ini aja lah. Ya, ini soal nomor 2. Suatu garam mengandung, jadi kalau KSP-nya kecil tidak terjadi endapan. Belum tentu. Jadi, kan dibandingin. Oh, KSP-nya lebih kecil daripada KSP. Iya. Ini kan kita tuh ngebandinginnya Q dengan K. Jadi, kalau lebih besar Q-nya terbentuk endapan. Kalau lebih kecil berarti tidak terbentuk endapan alias larut. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ayo ini. Oke, soal terakhir. Suatu larutan mengandung garam-garam FeNO3 oke, masing-masing dengan konsentrasi 0,01 molar. Ke dalam larutan ini ditambahkan NaOH pada sehingga didapatkan pH larutannya adalah 8. Jika KSP hidroksida dari FeOH 2 kali, MnOH 2 kali, ZnOH 2 kali adalah sekian. Senyawa manakah yang mengendap? Nah, ya tadi kan, jadi fokusnya itu ke si KSP-nya. Jadi, di antara ini, FeOH, MnOH, ZnOH, siapa yang mengendap? Gitu, ya. Nah, berarti
Ini mah udah kelihatan, berarti ion senamanya harus kita cari Fe2+, OH-, Mn2+, sama Zn2+, ya. Nah, kita lihat aja nih di sini, garam FeNO3 2 kali, MnNO3 2 kali, ini ZnNO, berarti kan ini S, bentar. Berarti kan ini tuh kalau terurai si garam ini tuh kan Fe2+, ya, ini Mn2+, ini juga Zn2+, ya. Nah, terus pH 8, berarti ini mah udah otomatis lah pH ubah ke POH gitu ya. Ubah ke POH, baru cari OH- gitu ya. Nah, udah kelihatan berarti ini si apa namanya? Ion senamanya ya. Jadi ion senamanya itu adalah Fe2+, ya. Jadi nanti konsentrasi Fe2+-nya ini kan sama ya masing-masing, berarti ya udah sama semua ya. Mn2+ sama satu lagi Zn2+. Nah, ini konsentrasinya sama semuanya 10 pangkat min 2 molar. Ya, 0,01 kan 10 pangkat min 2. Nah, terus ditambahin NaOH padat sehingga dapat pH larutan itu 8. Berarti pH-nya 8, POH-nya berapa? 6 ya? Oke, berarti kalau POH-nya 6, POH 6 berarti OH-nya 10 pangkat min 6. Nah, ini udah dapetin nih si ion senamanya. Ya udah, kita tinggal cari harga QSP masing-masing. Ya, misalnya Q untuk QSP untuk FeOH 2 kali. Oke, kalau udah bisa langsung mah enggak. Berarti kan ini Fe2+ ya. Kalau belum bisa langsung, tulis dulu reaksi ionisasinya ya. Kali OH- pangkat 2. Oke, Fe2+-nya berapa? 10 pangkat min 2. OH-nya 10 min 6. Berarti ini 10 pangkat min 8. Bener gak sih? Kuadrat. Lupa, maaf. Berarti, hapus. Hapus. Oke. Berarti ini min 12, min 2 sama min 12 ya. Berarti 10 pangkat min 14. Nah, Q dari FeOH adalah segini. Tapi kalau kita lihat, MnOH sama ZnOH kan ini konsentrasinya sama ya, semuanya. Mn2+ juga 10 pangkat min 2, OH-nya sekian. Berarti harga Q-nya itu pasti sama. Jadi harga QSP untuk MnOH sama dengan QSP untuk ZnOH juga. Karena kan konsentrasinya sama. Sama dengan QSP dari FeOH ya, jadi semuanya itu adalah 10 pangkat min 14 kayak gitu Q-nya. Ya udah, kalau udah dapetin si harga Q-nya tinggal dibandingin aja sekarang ya, dibandingkan dengan harga apa namanya, harga KSP-nya ya, bandinginnya mah satu-satu ya. Jadi yang pertama itu siapa? FeOH ya, QSP untuk FeOH. Jadi kalau ibu mah udah kebiasaannya ditulis sih ya dengan KSP FeOH. So, nanti bandingin. Terus yang kedua QSP MnOH bandingin dengan KSP-nya. Nah, yang terakhir QSP untuk ZnOH bandingin sama KSP sama ZnOH. Nah, sok bandingin aja sekarang, angkanya masukin. Ya, kalau kamu bisa langsung sih, nggak usah, kalau ibu kan ditulis dulu gitu ya, si ibu capek-capek. Nggak apa-apa tuh ya. Oke, ini Q-nya tuh berapa tadi? 10 pangkat min 14. Ini juga 10 pangkat min 14. Ini juga 10 pangkat min 14. Ini 2,8 kali 10 pangkat min 16. Ini 4,5 kali 10 pangkat min 14. 4,5 kali 10 pangkat min 17. Oke. Ini lebih besar ya. Min 14 sama min 16 lebih besar. Min 14 sama min 14. Bu, kemana itu? Sampai gedean siapa tuh? 0,01. Kalau bingung, kalau gini, kalau si angkanya sama, si min 14-nya sama, ini kan coret aja. Berarti kamu tinggal bandingin 1 sama 4,5, gedean siapa? 4,5 kan ya? Nah, berarti gini tandanya. Jadi si QSP-nya lebih kecil. Terus ini min 14 sama min 17. Gedean mana? Min 14. Ya. Oke. Nah, berarti ada yang mengendap nggak kalau gitu? Yang mengendap itu yang lebih besar. Yang mana? Nah, ada yang lebih besar. Siapa? Ini kan? Ya, 1 sama 3. Jadi FeOH lebih besar, ZnOH lebih besar. Nah, sehingga
Yang mengendap itu adalah yang Q-nya lebih besar. Mengendap, naon deh tipe bentar. Mengendap, hei, mengendap. Jadi yang mengendapnya itu adalah FeOH 2 kali dengan ZnOH 2 kali. Seperti itu kalau soalnya agak kompleks. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang masih belum ngerti? Bukan dulu, bukannya 1 kali 10. Yang mana? Salwa? Coba. Nah, saya baca chat dulu ya, barusan. Bu, bukannya lebih besar yang 1 kali 10 pangkat min 14 ya, Bu? Coba yang ini. 1 kali 10 pangkat min 14 dengan 4,5 kali 10 pangkat min 14. Gedean ya? 4,5. 4,5. Iya. Betul. Jadi kalau bingung mah min 14-nya dicoret aja, coret-coret. Kamu tinggal bandingin 1 sama 4,5-nya. Gedean 4,5 kan? 1 sama 2, gedean mana? 2. Nah, berarti lebih gede yang 4,5. Berarti Q-nya lebih kecil. Nah, yang kedua itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan tulis di chat atau mau langsung berbicara. Oke, tidak ada, waktunya 1 menit lagi, Bu. Ya, siap. Berarti sudah selesai sih. Ini udah selesai. Ini terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, oh ini mah aplikasi sih. Ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Ibu asal dari mana? Dari Bandung. Ya, aku cepet aja ya. Jadi ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, tapi jangan ditiru ya. Jadi untuk penjahat jadi untuk sidik jari itu bisa digunakan konsep pengendapan ini, ya, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat penjahat cukup stres terus berkeringat, keringat mengandung garam NaCl, nah sidik jarinya itu bisa diidentifikasi dengan menyemprotkan agen nitrat sebagai barang bukti seperti itu. Nah, ini bisa dipelajari lebih lanjut lah ya. Nah, terus yang aplikasi berikutnya ini tentang batu ginjal. Nah, ini juga ada hubungannya dengan pengendapan ya. Kenapa sih pinggang kita mungkin sering kerasa sakit kalau kurang minum kayak gitu ya. Nah, ini ternyata ada hubungannya dengan pengendapan pada ginjal kita ya. Jadi makanan yang kita makan misalnya atau ya makanan minum yang kita makan itu mengandung apa, terus bisa bereaksi dengan sesuatu dalam tubuh kita, terus karena apa ya nggak larut dia bakal mengendap kayak gitu ya. Nah, jadi ada hubungannya juga seperti itu. Ini kurang lebih seperti itulah ya aplikasinya. Nah, udah selesai ya. Jadi iya, jadi di ginjal kita juga bisa terbentuk endapan kalau kita makannya nggak dijaga. Kayak misalnya sayur-sayuran kan mungkin mengandung ion-ion kayak gitu ya. Ion-ion yang bisa membentuk endapan atau batu. Yaitu batu ginjal itu kan endapan, batu itu kan padatan ya. Padatan berarti mengendap kayak gitu ya. Nah, mungkin saya cukupkan sekian untuk kalian yang apa ya, mau melihat materi saya pada apa? Pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya sudah Vicon dari hidrolisis, larutan penyangga sama sekarang KSP. Jadi 3 bab sudah saya Viconkan. Silahkan yang ketinggalan boleh lihat channel YouTube saya, search aja Nursida Sutantri ya. Itu insya Allah juga seperti itu. Ya. Punya channel Ibu Gus. Iya, Pak. Tapi tanpa diedit itu juga ya. Jadi langsung aja upload gak apa-apa lah ya. Oke, baik. Mungkin saya cukupkan sekian materi saya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung. Terima kasih juga mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Tikomdik, Disdik Jabar, serta Bapak Saifuddin Zuhri yang sudah menjadi host. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tadi sedikit trouble. Terima kasih semuanya. Salam Jabar Juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nursida Sutantri.